Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aramita Hermawan, NPM 1917051062 dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya pilih pada tugas pemrosesan data terdistribusi. Judul jurnalnya adalah Adaptive Algorithm for Managing a Distributed Data Processing Workload atau algoritma adaptif untuk mengelola pemrosesan data beban kerja. Jurnal ini disusun oleh Jeffrey Aman, Catherine Eilert, David Ames, Peter Yoakum, dan Donna Dillenberger yang diterbitkan pada tahun 1997. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya, yaitu jurnal ini menyajikan algoritma yang dikembangkan untuk menyederhanakan manajemen kinerja, menyesuaikan secara dinamis sumber daya komputasi, dan keseimbangan kerja sistem paralel. Di jurnal ini juga disajikan jenis data algoritma yang dibutuhkan dan pengukuran yang dirancang untuk menilai seberapa baik pekerjaan itu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun telah ada peran penting bagi lingkungan komputasi yang memiliki satu mesin atau single machine dan satu salinan atau gambar dari sistem operasi, terdapat sejumlah faktor yang memotivasi pengguna multiple machine, terutama saat terhubung secara paralel. Mesin-mesin ini bisa jadi konfigurasi yang logis yang dapat dianggap sebagai mesin tunggal atau single machine. Tapi masing-masing tetap dikendalikan oleh salinan terpisah dari suatu operasi sistem. Berikut ini adalah alasannya. Yang pertama, untuk meningkatkan daya komputasi total yang tersedia satu gambar untuk mengurangi respon individu waktu atau untuk menangani volume pekerjaan yang lebih besar atau dapat juga untuk keduanya. Yang kedua, ketersediaannya tinggi karena kegagalan komponen tunggal manapun pada tingkat apapun akan tidak menyebabkan hilangnya semua kemampuan komputasi. Dan yang ketiga, dapat mengakses ke teknologi berbiaya rendah untuk digunakan sebagai bangunan blok untuk sistem yang lebih besar lagi. Yang terakhir atau keempat, kemampuan untuk menumbuhkan daya komputasi total dalam jumlah kecil, lalu peningkatan untuk memenuhi kebutuhan yang muncul dengan biaya tambahan yang kecil dan tidak diperlukannya pemadaman listrik. Ada peningkatan yang jelas dalam kompleksitas dengan pengenalan beberapa gambar. Hasil penyederhanaan yang cukup besar dengan melihat beberapa gambar sebagai satu lingkungan komputasi dan memiliki satu set kontrol daripada kontrol terpisah untuk setiap gambar. Di parameter sistem sebelumnya, membutuhkan operator manusia untuk memantau dan mengaturnya. Nah, untuk saat ini, hal tersebut sudah dapat dikontrol oleh manajemen beban kerja atau workload management yang biasa disingkat WLM, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam jurnal ini. Selanjutnya, terdapat model sistem WLM atau WLM sistem model. Kompleksitas menentukan kontrol tingkat rendah ke sumber daya tune system yang ditunjukkan untuk menawarkan administrator sistem yang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan bekerja di sistem dalam istilah bisnis dibandingkan harus menggunakan kontrol tingkat rendah. Prinsip operasi adalah bahwa sistem harus bertanggung jawab untuk menerapkan algoritma alokasi sumber daya yang memungkinkan tujuan-tujuan dipenuhi. WLM ini sangat unik karena dalam penawaran eksternal untuk menangkap kepentingan dan sasaran bisnis lalu menerapkannya atas nama administrator sistem. WLM ini dirancang untuk lingkungan data sharing. Selanjutnya terdapat WLM Algorithm for Resource Management atau algoritma WLM untuk manajemen sumber daya. Jadi, pengontrolan kinerja berbasis sasaran multisistem atau the Multi-System Goal-Driven Performance Controller yang biasa disingkat dengan MGDPC ini berisi algoritma manajemen sumber daya dari WLM. Jadi,
MGDPC ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya sistem komputer sehingga file sasaran kinerja customer terpenuhi bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi, MGDPC ini harus mengelola dan bekerja di berbagai sistem, dikelola oleh berbagai jenis pekerjaan dari transaksi singkat hingga transaksi batch intensive processor. Lalu MGDPC ini juga harus dapat mengelola beban kerja klien atau server, di mana sumber daya harus dialokasikan ke server untuk menangani kinerja dari klien. Lalu MGDPC harus mengelola beban kerja yang bervariasi, mendeteksi masalah kinerja, dan mengalokasikan kembali sumber daya. Lalu MGDPC harus mengelola banyak sumber daya, MGDPC harus melakukan semua ini secara efisien, dan MGDPC harus dapat bertindak seperti pemrograman sistem yang sangat baik. Berikut yang sudah dijelaskan tadi adalah garis besar dari jurnal ini. Jadi, conclusion-nya itu adalah beban manajemen sistem pada instalasi mendukung komputasi skala besar perusahaan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jadi pertama-tama konfigurasi perangkat keras terlebih dahulu, lalu konfigurasi perangkat lunak, lalu program aplikasi, dan yang terakhir konfigurasi jaringan meningkat dengan pengenalan server baru, teknologi jaringan baru, dan pengembangan program aplikasi baru. Dengan kemampuan menyerap teknologi baru yang sangat penting bagi mereka yang ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, di jurnal inilah dijelaskan sebuah teknologi untuk membantu kita untuk mengeksploitasi hal tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.